Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa untuk penjelasan terkait dengan template dokumen kurikulum program studi. Bapak Ibu sekalian, setelah kita semua mendapatkan penjelasan konkret tentang sistematika kurikulum, begitu halnya telah kita memiliki kemampuan dalam menyusun profil lulusan hingga CPL yang harus dibebankan pada profil lulusan tadi, sampai pada bahan kajian-kajian, dan terakhir dalam bentuk mata kuliah telah kita susun dan kita pelajari. Untuk itu, sekarang tiba saatnya kita adalah untuk memasukkan unsur-unsur yang ada ke dalam sebuah dokumen, yaitu dokumen kurikulum. Untuk mempermudah penuangan tadi, kami dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pendamping LP3M Universitas Pulau Warman memberikan template ya, kemudahan buat Bapak Ibu sekalian di dalam bagaimana cara menuangkannya. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa sudah kami sediakan template yang ada seperti ini. Jadi ini adalah gambaran bahwa ada template penyusunan kurikulum program studi, mulai dari adanya identitas prodi ya, kurikulum, kata pengantar, dan daftar isi. Ini adalah bagian depan yang sudah saya persiapkan. Caranya cukup mudah, Anda tinggal mengisi nama institusi, nama program studi Anda, alamat program studi, status akreditasi beserta badan akreditasinya, misalnya statusnya adalah unggul oleh Ban BT atau unggul oleh LAM, silahkan saja dituangkan di sini. Gelar sebutan lulusan cukup jelas, artinya bahwa jika prodi Anda pendidikan maka SPD, jika fakultas ekonomi maka SE, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya di kolom yang lain adalah persyaratan calon mahasiswa. Apakah mahasiswa yang masuk di dalam prodi kita itu melalui seleksi apa? SNBTN, SBMPTN, atau seleksi mandiri. Bahkan juga tercantum tanggal dimulainya kegiatan akademik. Tanggal spesifikasi program studi itu disahkan atau direvisi. Ini nanti silahkan Anda muat saja. Lalu bagian yang kedua adalah identitas penyusun kurikulum. Identitas tim penyusun meliputi ketua, ya nama lengkap dan NIP-nya, sekretaris, terus NIP-nya, dan anggota NIP-nya. Silahkan. Lalu jangan lupa sudah kita mulai tahapan untuk penyusunan kata pengantar. Di sini juga sudah saya berikan stimulan ya, guidance di awal bahwa dimulai dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Maka tersusunlah sebuah kurikulum dalam rangka pengembangan kurikulum yang berorientasi gitu ya, pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang berbasis outcome dan lain sebagainya. Lalu setelah tersusun, daftar isinya juga sudah saya persiapkan. Anda tinggal katakanlah menyesuaikan saja Bapak Ibu ya. Jadi ada di sini bab 1 terdiri latar belakang, yang ada evaluasi kurikulum dan tracer study, ada landasan perancangan dan pengembangan kurikulumnya. Bab 2-nya berisi visi, misi, tujuan, dan strategi, termasuk university value, yang di sini termaktub visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, strategi apa, dan saya meyakini bahwa dokumen ini sudah ada di dalam dokumen kurikulum Bapak Ibu sebelumnya. Lalu bab 3 berupa profil dan capaian pembelajaran lulusan. Di sini Bapak Ibu bisa jelaskan tentang profil lulusannya apa, deskripsi profilnya juga, capaian pembelajaran lulusan, hingga hubungan mata kuliah yang nantinya akan saya berikan penjelasan satu persatu. Bab 4 membahas tentang matriks dan peta kurikulum, struktur kurikulumnya, kode mata kuliah, dan isi kurikulum berupa deskripsi mata kuliah. Bab 5 strategi dan evaluasi pembelajaran, ada metode, media, dan juga asesmen. Bab 6 berupa manajemen dan pelaksanaan kurikulum, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan di dalam panduan ini ada beberapa tutorial ya. Jadi panduan misalnya
Bab latar belakang dimulai dari prolog kita seperti biasa untuk memberikan penjelasan. Lalu penekan yang paling penting adalah evaluasi kurikulum dan tracer study. Pada evaluasi kurikulum, maka penting rasanya kita menyampaikan mengenai hasil pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan. Proses yang melandasi pencanangan ulang atau rekonstruksi kurikulum, dan termasuk bagaimana cara kita mendapatkan data itu. Misalnya di antara kita adalah melakukan FGD, melakukan survei, tracer study terhadap hasil kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Di sini paling tidak mengungkap tentang hasil ketercapaian gitu ya, ketercapaian kompetensi, dan tentunya pada hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum harapannya adalah kita menyajikan gitu ya data-data hasil evaluasi dan pengukuran baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal terpenting lagi adalah dasar-dasar perubahan. Bagian ini berisi analisis kebutuhan perubahan kurikulum berdasarkan pemangku kepentingan, hasil tracer study atau perubahan kebijakan internal maupun eksternal. Kebijakan internal misalnya adalah kebijakan dari Universitas Mula Warman yang mengharuskan adanya integrasi dengan pola ilmiah pokok. Kebijakan eksternal misalnya ada kebijakan baru dari kementerian, termasuk yang akhir-akhir ini adalah hadirnya BKP, bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau yang lebih kita kenal dengan MBKM. Baru pada tahap ini Bapak Ibu silahkan mengisi rumusan perubahan, hal-hal apa yang dirubah. Jadi ini tidak semuanya ya, kurikulum berjalan itu apa saja yang harus digantikan dengan kurikulum baru. Jika tidak ada ya tidak perlu untuk dicantumkan, sehingga kita berikan penjelasan saja bahwa kurikulum baru menambahkan dari beberapa hal yang penting di dalam meningkatkan atau merevitalisasi dari kurikulum kita yang sudah ada. Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum terdiri dari beberapa landasan filosofi. Di sini adalah kita menjelaskan filosofi apa sebenarnya yang kita miliki dalam peningkatan kualitas pendidikan kita, termasuk bagaimana pengetahuan itu dikaji dan dipelajari agar mahasiswa kita memahami hakikat hidup. Tidak hanya menghadapi hidup sekarang, tapi mahasiswa kita memiliki orientasi kesiapan menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Begitu halnya landasan sosiologis, landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan, mulai dari tujuan, materi, kegiatan belajar, dan lingkungan yang positif, dan tentunya harapannya adalah bagaimana mahasiswa kita memperoleh pengalaman belajar yang tepat selama belajar di tempat kita. Landasan psikologis juga mohon dicantumkan, keterangannya nanti tinggal dibaca, dipahami. Baru landasan undang-undang atau landasan hukum sesuai dengan KPT 2020 itu Bapak Ibu tinggal menuangkan saja, menambahkan, artinya ini sudah saya buatkan, tim buatkan. Baru terakhir adalah Peraturan Rektor Universitas Mula Warman nomor berapa tentang pedoman penyusunan kurikulum, yang datanya Bapak Ibu bisa akses di website LP3M. Bapak Ibu, untuk bab 2 berupa visi, misi, tujuan, strategi, dan university value, Anda tinggal memasukkan. Apakah harus mencantumkan visi universitas, fakultas? Nampaknya iya, supaya kita memiliki keselarasan keilmuan antara visi universitas, visi fakultas, dan visi program studi. Baru dilanjut dengan misi, tujuan, dan strategi, serta university value. Untuk Universitas Mula Warman itu memiliki nilai kekhasan di dalam rumusan moto, yaitu menebar dharma dari bumi Mula Warman. Harapannya adalah kita semua menebar keilmuan, menebar kebaikan yang memberikan manfaat buat Kaltim dan juga buat Indonesia dan juga buat dunia. Jadi menebar dharma dari bumi Mula Warman, bukan di bumi Mula Warman tapi dari. Kata-kata dari ini adalah kita sebagai produsen, kita sebagai subjek untuk mempengaruhi pihak di luar.
Bab 3 berisikan tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan. Jadi Bapak Ibu ketika sudah menyusun profil lulusan dan deskripsi profilnya langsung silahkan dicantumkan di sini. Misalnya lulusan program studi mampu berperan sebagai apa. Dan kita deskripsikan jenis profilnya seperti apa. Lalu jangan lupa kita tuangkan capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Namun satu hal yang menjadi dasar, jangan lupa bahwa kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 itu nampaknya perlu untuk kita masukkan dalam CPL. Ya, salah satu diantaranya adalah literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data, dan juga informasi-informasi di dunia digital. Yang kedua adalah literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja teknologi, baik itu mesin atau apapun. Sehingga di sini ada artificial intelligence, engineering principle, dan bahasa coding. Itu harapannya. Tentunya disesuaikan dengan prodi masing-masing. Untuk prodi pendidikan, nampaknya satu hal yang menjadi catatan adalah ini, literasi manusia, kemampuan tentang humanitas, dan komunikasi serta desainnya seperti apa. Dan kita diharapkan juga menumbuhkan cara berpikir tingkat tinggi kepada mahasiswa kita, meliputi kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan berkolaborasi, memiliki critical thinking, creative thinking, compassion, hingga sampai civic responsibility. Bagaimana pertanggungjawaban dirinya membangun nilai-nilai kebangsaan. Ini juga menjadi prasyarat. Yang lain diantaranya juga harapannya memahami ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global, sesuai dengan moto kita tadi, menebar dharma dari bumi Mula Warman. Capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MPKM ini khusus untuk S1. S2 boleh, monggo silakan. Namun kalau untuk S2 nampaknya program MPKM tidak ada konversi SKS. Jadi hanya sebagai tambahan keahlian atau tambahan pengalaman ya. Rumusan CPL Bapak Ibu tinggal tulis saja sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Keterampilan umum juga sama, sehingga untuk pengetahuan kita mungkin bisa berangkat dari benchmarking atau kita berdasarkan asosiasi prodi kita ditambah dengan kekhasan yang dimiliki oleh Universitas Mula Warman. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan khusus. Lalu bab lain adalah keselarasan capaian pembelajaran terhadap jenjang KKNI. Kita nampaknya perlu mengutip level-level yang ada di KKNI sesuai dengan jenjang program studi masing-masing. Kalau program magister KKNI masuk level berapa, begitu nanti silahkan dikaji bersama dosen dan juga ketua program studi. Nah, dari sinilah Bapak Ibu menetapkan bahan kajian, karena ini adalah khusus ya bagi prodi yang baru. Jika ada penambahan mata kuliah baru itu di bahan kajian boleh dimasukkan, karena kita sifatnya adalah revitalisasi ya, artinya rekonstruksi ulang dari kurikulum yang sudah ada. Untuk hubungan profil lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan kita penting untuk menuangkan, tapi dalam bentuk kode saja ya, nomor saja. Misalnya pendidik sikap itu S berapa, S1, S3, S8 begitu. Keterampilan umum juga sama, pengetahuan, keterampilan khusus. Ini tentatif Bapak Ibu sekalian ya, boleh saja mata kuliah dicantumkan berikut SKS-nya begitu. Mengapa ini penting atau perlu? Bahwa misalnya gini, ketika kita sudah sharekan di luar melalui web, orang yang akan mencapai atau ingin masuk ke dalam prodi kita, misalnya adalah melalui dia ingin berpikir bahwa saya ingin menjadi seorang pendidik, maka mata kuliah yang akan ditempuh adalah ini dan beban studi SKS-nya yang diperoleh adalah segini. Ini adalah sebagai catatan-catatan penting buat kita untuk mengantarkan. Nah, lalu hubungan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan. Kita bisa melengkapi di sini tinggal pada saat mata kuliah semester 1
bagian-bagian mana yang sudah sesuai dengan CPL. Ada CPL sikap, CPL keterampilan umum, CPL keterampilan khusus, dan lain sebagainya. Ini adalah nomor saja Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa sikap terus 1, 2, 3, S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Jadi cukup begitu saja untuk memudahkan kita sehingga tidak perlu kertas yang cukup panjang atau lebar begitu. Tinggal mengisikan. Lalu analisis capaian. Tampilkan diagram atau petunjuk menggunakan susunan kompetensi yang dibutuhkan untuk kompetensi akhir lulusan. Jadi menggunakan ini ya, analisis capaian pembelajaran itu misalnya analisis mata kuliah apa gitu kan, dimulai dari kemampuan khusus atau sub CPMK paling bawah hingga sampai akhir. Begitu halnya juga kalau di dalam dokumen kurikulum tentu tidak per mata kuliah, tapi kita bisa secara umum. Pada hal dasar itu hal apa saja yang ingin kita berikan sampai mencapai sebuah capaian pembelajaran atau kompetensi akhir lulusan kita. Lalu organisasi materi, mata kuliah sehingga kita perlu susun di sini adalah dalam bentuk matriks. Jadi di bab 4 kita khusus membahas tentang matriks dan peta kurikulum. Struktur kurikulumnya terdiri dari unsur. Pertama adalah mata kuliah penguatan karakter, mata kuliah bidang program studi kita, mata kuliah lintas bidang dalam satu rumpun. Yang ke-D adalah mata kuliah lintas bidang lintas rumpun. Nah, nanti untuk melengkapi ini ya Bapak Ibu, untuk struktur kurikulum program studi kita ada nomor mata kuliah apa, kodenya, nama mata kuliah, unsurnya apa, beban studi pada kegiatan, kuliah berapa SKS, praktikum berapa SKS, jumlahnya berapa. Jadi dibuat ini lebih mudah. Begitu ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, subjumlahnya berapa. Nanti harapannya adalah kalau S1 144, kalau S2 dan S3 tentu sesuai dengan rancangan kurikulum Bapak Ibu masing-masing. Model 2 adalah jika untuk mata kuliah yang khusus berupa perkuliahan saja tanpa praktikum, Bapak Ibu juga silahkan saja untuk mengisi dokumen ini. Begitu halnya hingga pada saat ini yang 4.2 adalah mengisi deskripsi mata kuliah. Di dalam tutorial saya sebelumnya, saya menjelaskan tentang bagaimana menyusun deskripsi mata kuliah yang kita gunakan untuk melengkapi tabel ini. Nama mata kuliah, kode mata kuliahnya apa, beban studi, semester, prasyarat, baru CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Lalu, nah ini deskripsi mata kuliah kita. Kita tinggal memindah di sini. Atribut soft skill yang tadi ada 4C atau 6C yang kita harapkan. Atribut apa yang kita harapkan di dalam mata kuliah kita? Creative thinking, communication, collaboration, atau silahkan Anda memilih sesuai dengan materi dan bahan ajar yang kita berikan kepada mahasiswa, dosen, dan referensi wajib. Untuk bab 5 yaitu strategi dan evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, strategi di sini perlu kita tuangkan bahwa bebas ya, disclaimer. Anda boleh menuangkan metode, model, pendekatan untuk melengkapi itu silakan saja. Tapi untuk memudahkan di sini saya tulis metode pembelajaran. Nah, sehingga nanti apakah menggunakan metode studi kasus, simulasi, diskusi kelompok atau ceramah dengan model pembelajaran kolaboratif, model pembelajaran berbasis masalah, dan harapannya adalah kalau untuk perguruan tinggi lebih berorientasi kepada case study ya, studi kasus, dan juga PJBL, Project Based Learning. Lalu kita masuk di dalam implementasi hak merdeka belajar mahasiswa maksimum 3 semester. Ini bagi S1 ya. Jadi susunannya seperti ini, kita sudah harus mulai merancang. Pada semester 1 MKWU dan mata kuliah prodi dalam prodi. Semester 2 MKWU mata kuliah prodi di dalam prodi. Nah, semester 3 itu sudah diperbolehkan untuk menempuh mata kuliah MKWU, mata kuliah prodi di dalam dan di luar prodi di perguruan tinggi yang sama. Artinya kita prodi sudah harus merancang. Kalau untuk S1 bahwa semester 3 itu mahasiswa kita bisa menempuh mata kuliah yang selaras dengan CPL kita namun berada di prodi lain. Kalau di ekonomi misalnya, di pendidikan ekonomi
ada mata kuliah ekonomi makro, ekonomi mikro, itu boleh mahasiswa kita mengambil di fakultas ekonomi. Katanya, loh kan sama saja, mahasiswa kita punya hak untuk belajar di tempat lain, untuk menimba ilmu dengan situasi dan lingkungan yang lain. Itu harapannya. Jadi membangun sebuah kolaborasi, karena disitulah mahasiswa akan tertanam nilai-nilai karakter komunikasi, bagaimana dia berkomunikasi dengan teman-teman yang di luar prodinya dan sebagainya. Semester 4 begitu halnya, jadi masih diperbolehkan. Semester 5 baru diperkenankan belajar di dalam maupun di luar prodi, sehingga bisa belajar di perguruan tinggi lain. Semester 6 bisa di luar prodi. Semester 7 boleh di luar prodi, di luar perguruan tinggi, artinya proses magang. Semester 8 harapannya sudah fokus untuk penyelesaian tugas akhir, Bapak Ibu. Nah, ini nanti silahkan melengkapi mata kuliah wajib yang ditempuh di dalam prodi apa saja. Pembelajaran mata kuliah di luar prodi, contohnya kalau andai kata MBKM misalnya adalah 8 mata kuliah dengan kesesuaian begitu ya, di luar prodi, di dalam prodi yang sama 8, sehingga totalnya adalah 20 SKS. Bapak Ibu sekalian, di dalam IKU kita kan ada pertanyaan, berapa jumlah mahasiswa yang menempuh lebih dari 20 SKS? Maka program seperti ini kita bisa lakukan untuk memenuhi IKU yang telah ditetapkan. Jadi bisa di prodi yang sama di luar kampus, bisa di prodi yang berbeda di luar kampus, bisa juga di luar prodi di dalam kampus. Jadi mahasiswa desain itu harus dilakukan oleh program studi, Bapak Ibu. Sehingga nanti bagaimana implementasinya kita akan lebih mudah ketika rancangannya tepat. Lalu bagaimana dengan pembelajaran di luar kampus atau di luar perguruan tinggi? Kita harus lihat bahwa PKP, bentuk kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pembelajaran magang. Kalau berupa reguler maka SKS-nya hanya 2, namun jika MBKM maka SKS-nya maksimal 20. Nah, kegiatan magang MBKM dapat dikonversi ke beberapa mata kuliah yang memiliki kesesuaian CPL. Begitu juga dengan KKN dan KKNT. Kalau KKN biasa reguler mungkin 2 atau 3 atau 4 SKS, namun jika KKN diperpanjang, perpanjangan dari KKN reguler, KKN membangun desa, maka adalah perlu berhak untuk mendapatkan 20 SKS. Begitu halnya kewirausahaan. Bapak Ibu sekalian, dan titik yang lain adalah media pembelajaran. Kita perlu menuangkan di dalam dokumen kurikulum kita, media pembelajaran apa yang kita gunakan. Media cetak, media elektronik, ada Phantom, ada boneka, atau barangkali juga dengan menggunakan platform e-learning, monggo-monggo saja silakan digunakan. Untuk asesmen pembelajaran juga perlu kita paparkan di dalam dokumen kurikulum kita, apakah bentuk rubrik, checklist, portofolio, ujian tulis. Dari bentuk-bentuk kegiatan evaluasi atau asesmen itu silahkan untuk dituangkan di sini. Tentu harus sesuai dengan kebijakan dari prodi atas masukan para dosen. Nah, sehingga nanti dapat dipetakan pemetaan dan metode evaluasi ketercapaian CPL. CPL-nya apa, mata kuliahnya apa, metode pembelajarannya apa, jenis asesmennya apa. Monggo silakan ditulis di sini, nanti akan memberikan kelengkapan detail terhadap kurikulum yang kita miliki. Nah, terakhir bab 6 yaitu manajemen dan pelaksanaan kurikulum. Nampaknya di dalam ini kita harus sudah bersentuhan dengan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Kita perlu menjelaskan rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bagaimana persiapan pelaksanaan kurikulum itu tentu harus mengacu kepada standar pendidikan Universitas Mula Warman. Dilengkapi dengan perangkat pendukung lainnya, ada buku panduan, ya, peraturan akademik, ada kalender akademik, jadwal kuliah, SK mengajar, sarana prasarana perkuliahan, perangkat pembelajaran RPS, kontrak perkuliahan, dan sebagainya. Lalu pelaksanaannya juga kita jelaskan, dokumennya adalah daftar hadir, berita acara, daftar checklist ya, seleksi sarana inventaris dari sarana prasarana perkuliahan dan sebagainya. Lalu evaluasi yang tadi, evaluasi pelaksanaan kurikulum yang mengacu pada dokumen standar pendidikan, didukung oleh beberapa perangkat.
Hasil evaluasi kinerja dosen dalam perkuliahan dan praktikum. Ini perlu melakukan namanya evaluasi pembelajaran. Apakah yang kita rancang tadi sudah terlaksana dengan baik atau tidak? Bapak Ibu bisa memanfaatkan GCMF fakultas atau bisa memanfaatkan auditor mutu internal universitas untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan kurikulum ini. Sehingga berdasarkan dokumen-dokumen yang kita miliki dan pelaksanaannya, indikator yang tepat melalui AMI, insya Allah nanti akan tersusun kalimat-kalimat apik begitu di dalam manajemen dan pelaksanaan kurikulum. Itulah paparan saya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan guidance ya, tutorial bagaimana cara kita untuk menyusun kurikulum berdasarkan template yang telah kami sediakan. Saya Dr. Sudarman SPD MPD dari LP3M Universitas Mula Warman mengucapkan terima kasih dan mari kita senantiasa melakukan perbaikan diri, perbaikan institusi, dan perbaikan kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.